Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhat talabah wa ayyatuhat talibat, rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu rumahnya yang agung dan mulia untuk bersama-sama mempelajari agamanya yang agung dan mulia. Mempelajari ilmu agama, ya ikhwan, sering diingatkan dan harus terus diingatkan, merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan pada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat dia faham, akan buat dia faqih dalam urusan agamanya. Maka ya ikhwan, di antara hal yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk bisa melakukannya, mengamalkannya, istiqamah di atasnya adalah talabul ilm, mempelajari ilmu agama, berburu ilmu agama. Karena seorang tidak akan pernah bisa menjadi faqih, tidak akan faham tentang ilmu agama kecuali dengan jalan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu didapat dengan cara belajar. Namun sangat disayangkan, banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka menyepelekan, mengenyampingkan urusan belajar. Padahal iman kita, keislaman kita tidak akan benar, tidak akan terwujud dengan benar kecuali dengan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu," kecuali orang-orang yang beriman. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, "Wala imana illa bi al-ilm," dan tidak akan terwujud iman yang benar kecuali dengan ilmu. Dan ketika iman itu menipis, iman itu turun, karena iman bisa turun, bisa habis. Tatkala iman itu menurun, maka di antara sebab terbesar iman itu akan naik, menguat kembali adalah dengan ilmu agama, dengan mempelajari ilmu. Dari situ ya akhwan wal akhwati fillah, mari kita senantiasa bersemangat untuk mempelajari agama kita yang mulia. Jangan pernah kita mengenyampingkannya, dan jangan pernah kita bosan untuk menghadiri majelis-majelisnya, membaca kitab-kitab para ulama dan yang lainnya. Karena disitulah iman kita, disitulah Islam kita, disitulah semangat kita akan berkobar, disitulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Kita telah sampai pada ucapan muallif rahimahullah, "Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah." Rukun Islam ada berapa?
5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah telah kita bahas secara ringkas pada pertemuan yang lalu. Sekarang muallif memasuki pada kalimat syahadat yang kedua, yaitu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil akan syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari kalangan manusia dan dari kalangan Arab yang mereka kenal, mereka tahu bagaimana sifat Nabi itu, bisa diajak berinteraksi, tahu bagaimana akhlaknya, tahu bagaimana sikapnya, tahu bagaimana kejujurannya, tahu bagaimana amanahnya, dan tahu karena Nabi SAW diutus dari jenis mereka, bukan dari jenis malaikat, jenis jin, bukan, tapi dari jenis manusia dan dari golongan mereka sendiri, orang-orang Arab secara asal, kemudian kepada kita seluruhnya. Azizun alaihi ma anittum, yang akan terasa berat bagi Nabi SAW apa saja yang memberatkan kalian. Coba, ini akhlak Nabi SAW. Beliau bukanlah seorang yang mementingkan diri beliau sendiri. Beliau adalah seorang yang mulia, yang sangat perhatian dengan kaumnya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan kaum muslimin. Sehingga Allah katakan, tidaklah ada sebuah perkara yang memberatkan umatnya, kecuali itu pasti akan membuat Nabi SAW pun merasa berat. Oleh karenanya, banyak di antara syariat-syariat, dan secara umum syariat Islam adalah syariat yang mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Walan yushadad dina illa ghalabah, dan tidak akan ada yang memberat-beratkan dalam agama kecuali dia sendiri yang akan terkalahkan. Dan ketika Nabi SAW melakukan sebuah amal, kemudian para sahabat mau ibaratnya semangat betul, melampaui batas, Nabi SAW seringkali meringankannya. Meskipun itu baik, bersiwak misalkan, Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib bagi manusia menunaikan haji untuk Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kewajiban ini berulang setiap tahun atau cuma sekali dalam seumur hidup? Maka Nabi SAW diam. Dalam riwayat dikatakan, lau qultu na'am la wajabat, seandainya saya jawab iya, tentu haji itu wajib dilakukan setiap tahun bagi orang yang mampu. Subhanallah. Khawatir akan memberatkan umatnya, Nabi SAW tidak mewajibkan hal tersebut. Salat tarawih, amalan yang agung, tapi ketika itu dipandang akan memberatkan umatnya, beliau tidak mewajibkannya. Sehingga di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, beliau salat bersama para sahabat di masjid berjamaah. Setiap pertama hari jamaah semakin banyak. Di hari berikutnya Nabi SAW tidak hadir.
ditunggu-tunggu nggak hadir. Keesokannya Nabi SAW mengkabarkan, saya tahu kalian hadir untuk mengikuti salat tarawih, dan saya tinggalkan itu, saya khawatir memberatkan kalian karena khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi SAW, dan itulah syariat yang dibawa. Syariat Islam adalah syariat yang mudah. Inna dina yusrun, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah, jangan dipersulit. Nah, jadi sifat Nabi SAW adalah beliau akan merasa berat apabila ada perkara-perkara yang memberatkan umatnya. Kemudian sifat yang ketiga, harisun alaikum, beliau sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada kalian, baik manfaat di dunia ataupun di akhirat. Oleh karenanya, tidak ada satu perkara pun, sekecil apapun, yang bisa mendatangkan kebaikan di dunia terlebih di akhirat, kecuali sudah disyariatkan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada perkara sekecil apapun yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, membuat kita sengsara selama-lamanya, kecuali sudah dilarang dan diperingatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Itu beliau. Beliau ingin kita itu bahagia dunia akhirat, dan jalannya sudah beliau paparkan, tinggal kita pelajari. Maka ayo belajar, jangan bosan-bosan. Masih banyak kitab para ulama yang belum kita tahu judulnya, belum tahu judulnya, apalagi kok membaca isinya. Maka jangan bosan, terus belajar. Saking ya kawan, bagaimana Nabi SAW menginginkan kita bahagia dunia akhirat, beliau rela berjuang sendirian melawan kaumnya yang pada saat itu masih kufar, kafir kepada Allah, musyrikun. Rela dicaci maki, dicemooh, dibilangi tukang sihir, orang gila, penyihir, dukun, dan macam-macam, sampai dilempari, sampai diusir dari tempat kelahirannya. Dalam rangka apa ini? Kenapa beliau diusir? Karena maling gitu? Lah. Karena dusta gitu? Enggak. Nabi SAW diusir karena ingin menyelamatkan kaumnya dari siksa api neraka. Ini sifat Nabi SAW. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat kasih sayang. Terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat kasih sayang, menyayangi orang-orang yang beriman. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para ashabi Rasulullah, mereka tegas, keras kepada orang-orang kafir, dan lemah lembut, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka tarahamu ya muslimun, saling sayang menyayangilah kalian wahai orang-orang muslimun. Tarahamu fima bainakum ayyuhat talaba, saling kasih menyangsihi, saling kasih sayang di antara kita. Jangan saling mendolimi, jangan saling mengganggu, jangan saling menghina, jangan. Sayangi saudara kalian. Nah, itu Nabi SAW. Dan Allah katakan, Nabi ini adalah Rasul, utusan. Siapa yang mengutus? Muhammad SAW. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah, beliau di sini ya kawan tidak menyebutkan maknanya,
Tapi beliau menyebutkan konsekuensi yang syahadat la anna Muhammad dan Rasulullah tidak akan sempurna terwujud kecuali harus ada. Sebelum kita baca itu, maka apa makna dari syahadat la ilaha illallah lagi? Apa makna syahadat anna Muhammad Rasulullah? Kemarin sudah kita sampaikan, syahadat artinya apa? Syahadat adalah, dilihat catatannya itu, kita tuh bukan Imam Bukhari, masih jauh kalau mau jadi Imam Bukhari. Ini bukan ulangan, jadi boleh lihat buku. Syahadat artinya keimanan yang kuat yang diucapkan dengan lisan. Maka seorang yang bersaksi harus meyakini dengan kuat dan harus diucapkan dengan lisan. Apa yang dia yakini dan apa yang harus dia ucapkan? Anna Muhammadan Rasulullah. Dia harus yakin bahwa Muhammad siapa ini? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Harus betul-betul yakin bahwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi adalah seorang yang Allah berikan wahyu kepadanya, Allah utus sebagai Rasul. Ini harus diyakini dan harus diucapkan. Kalau sekedar yakin tok tidak diucapkan, maka tidak benar. Begitu pula kalau mengucapkan saja tidak diyakini, itu pun tidak benar. Harus diyakini dengan seyakin-yakinnya, semantap-mantapnya, kemudian diucapkan, diikrarkan dengan lisan kita. Nah, ketika seorang bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, maka syahadat ini berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Ta'atuhu fima amar. Seorang yang mengucapkan anna Muhammad Rasulullah, dia harus mentaatinya dalam semua perintahnya. Jadi harus siap taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang mana? Semua perintah. Selama perintah itu datang dari Rasulullah, maka sami'na wa ata'na. Dengerin, laksanakan, siap gitu. Nggak bisa ya Rasulullah, nanti ya ada kortingan nggak bisa. Ketika Nabi SAW mau ke Makkah bersama para sahabatnya, kemudian dicegat, dihadang oleh orang-orang kufar Quraisy, sehingga nggak jadi ke Makkah dan terjadilah Sulhul Hudaybiyah. Di situ Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul, motong rambut dan motong kurban. Karena para sahabat sudah rindu dengan Makkah, kampung halamannya, maka mereka menunda dengan harapan keputusan Nabi SAW masih bisa berubah dan masih bisa lanjut ke Makkah. Nabi SAW tidak senang, marah dengan itu. Maka Nabi SAW pun masuk ke tendanya salah satu istri beliau yang namanya, siapa namanya? Ummu Salamah. Beliau cerita gini. Ummu Salamah pun memberikan pendapatnya. Ya Rasulullah, engkau ingin mereka semua taat? Iya. Keluarlah kepada mereka, gak usah ngomong kepada seorang pun, gak usah tanya, pokoknya langsung kerjakan, potong sembelihanmu dan cukur ke rambutmu. Akhirnya Nabi SAW pun keluar, langsung dipotong sendiri dan memerintahkan sahabat untuk menyukur rambutnya. Dengan itu para sahabat paham bahwa keputusan itu tidak akan berubah lagi, maka mereka ikut. Akhirnya mereka pun motong dengan sangat berat hati, mereka harus motong
korban itu dan harus potong rambutnya, karena setelah itu harus kembali ke Madinah. Sampai dikisahkan hampir orang yang motong rambut saudaranya, motong leher saudaranya. Hampir. Karena subhanallah. Yang jadi ingin kita sampaikan ya kawan, ketika sahabat menunda perintah Nabi SAW, Nabi SAW marah, gak seneng, benci. Nah sekarang betapa banyak perintah Nabi SAW yang kita bukan sekedar ditunda, dilanggar, tidak mau dikerjakan. Nah perintah Nabi SAW nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya kawan, sebagai tambahan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi SAW maka ambillah, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu taat kepada Rasul, engkau akan mendapatkan hidayah. Maka taati beliau. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulnya, dia beruntung dengan keuntungan yang sangat besar. Siap taat sama Rasul? Siap, harus siap. Ketaatan kita kepada Rasul harus melebihi ketaatan kita kepada siapapun. Sehingga ketika Nabi SAW memerintahkan sesuatu, orang lain memerintahkan, kalau perintah orang lain bertentangan dengan perintah Rasul, perintah Rasulullah SAW yang harus didahulukan. Itu yang pertama. Konsekuensinya harus taat sama perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan beliau dalam semua kabar-kabar beliau. Semua kabar yang Nabi SAW kabarkan harus dibenarkan, nggak boleh didustakan. Siapa yang mendustakan satu saja kabar dari Nabi SAW, maka dia terancam dengan kekufuran. Baik kabar itu berkaitan dengan orang-orang terdahulu, atau kabar tentang perkara yang akan datang, seperti kabar tentang hari kiamat, atau kabar-kabar yang akan terjadi di hari kiamat setelah kematian sampai nanti surga dan neraka, harus dibenarkan. Lah kenapa? Apakah Nabi pernah lihat neraka? Apakah Nabi pernah masuk surga? Apakah Nabi sudah pernah mati? Kita nggak perlu ke situ. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu enggak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, sak penake dhewe, enggak pernah. Ketika beliau bicara, ucapan beliau adalah ucapan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, saya itu bukanlah Rasul pertama kali. Saya bukan Rasul pertama kali, satu-satunya Rasul bukan. Maknanya sudah banyak Rasul-Rasul sebelumku. Dan aku nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah kepadaku dan kepada kalian. Allah lah yang memutuskan. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah saya ini kecuali cuma mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Dan tidaklah aku kecuali hanya sekedar seorang yang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan dan sebagai penjelas bagi umat manusia. Ini tugas Allah, tugas yang Allah berikan kepada Muhammad SAW. Dan Muhammad tidak akan pernah berdusta. Siapa yang mengatakan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib berdusta, sungguh dia pendusta besar. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy pun
menetapkan beliau tidak pernah berdusta. Sampai beliau disebut dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ini akhlak beliau yang harus kita tiru, terpercaya, amanah. Dan sifat ini sudah banyak terkikis dari kaum muslimin. Dan waliyadzubillah, dari sebagian penuntut ilmu, banyak yang tidak mengindahkan akhlak amanah, akhlak kejujuran. Seringkali illa man rahimahullah, mereka dengan mudahnya berbohong, berdusta, menyelisihi amanah yang diberikan kepadanya. Maka perhatikan. Kemudian yang berikutnya, wajtinabu ma anhu naha wa zajara, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan dihalangi. Menjauhi semua yang dilarang oleh Nabi SAW, apapun itu. Kita bisa memahami, akal kita bisa mencerna, atau tidak bisa. Selama itu larangan dari Nabi, tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Jauhi, bukan sekedar ditinggalkan, jauh, harus jauh. Dusta dilarang atau enggak? Dilarang. Apa yang harus dilakukan? Jauhi, jangan dusta. Ngambil barang orang tanpa hak, dilarang atau tidak? Dilarang. Kita beriman kepada Rasulullah, iya. Apa yang harus kita lakukan? Jauhi, jangan ngambil barang orang tanpa hak. Ngintip, dilarang atau enggak? Dilarang. Apalagi godain ikhwan atau godain akhwat, dilarang atau enggak? Dilarang. Maka jauhi. Apalagi? Banyak ya. Contohnya antum tahu insyaallah. Jauhi. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, jauhi. Khamr, tahu khamr? Minuman yang terbuat dari anggur dan yang lainnya yang memabukkan. Dulu di kalangan para ashabi Rasulullah adalah minuman yang biasa mereka minum. Sampai dikatakan mereka minum khamr itu seperti kita minum air putih. Tapi tatkala turun larangan Allah, larangan Rasulnya tentang khamr, nggak boleh minum khamr, mereka berhenti total. Mereka berhenti total. Tidak lagi minum khamr. Bahkan kendi-kendi tempat menyimpan mereka pecahkan demi taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di awal-awal sholat, para sahabat sholat sambil ngobrol. Di awal-awal sholat, mereka sholat sambil ngobrol. Allahu Akbar, tanya kepada temannya, gimana kabarnya? Atau yang lain. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kepada Allah, sholat dengan tenang, mereka diem, tenang, khusyuk sholatnya. Kita diem, ya masih ada yang letak-letuk, tengok sana, tengok sini, pura-pura batal. Nah, jadi itu. Kemudian yang berikutnya, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah kita menyembah, beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Tidaklah disembah Allah kecuali dengan syariat beliau, dengan ajaran beliau. Nggak boleh kita beribadah kepada Allah dengan kreasi kita sendiri. Wah, ini kayaknya bagus ini kalau begini. Nggak boleh. Kreasi nenek moyang, nggak boleh. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.
Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu ibadah, tata cara, sifat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu tertolak dan terhitung sebagai dosa besar, bukan mendatangkan pahala, justru malah mendatangkan apa? Dosa. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan untuk beribadah kepada Allah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Kalau ditolak dapat hasil? Enggak, rugi besar. Rugi besar. Maka ikuti sunnah Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Addu alaiha bin nawajid. Gigit sunnah Nabi, gigit ajaran Nabi SAW. Pegang teguh ajaran Nabi SAW dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari yang namanya perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua yang baru dalam agama, baik kita buat sendiri atau dibuat oleh guru kita, adalah bid'ah. Dalam riwayat yang lain, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang namanya bid'ah dalam agama adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nah, itu konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ada berapa? 4 ya. 1, ta'atuhu fima amara. 2, tasdiquhu fima akhbara. 3, ijtinabu ma naha anhu wa zajara. 4, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, baik bentuknya sholat, puasa, zikir, apalagi haji, umrah, harus dengan bimbingan Nabi SAW. Siapa yang melakukan ibadah tanpa bimbingan Nabi, maka tertolak. Sudah ya? Nah, cukup insyaAllah. Itu makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian rukun Islam yang berikutnya, salat, zakat, siyam, hajj, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diingat-ingat. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, konsekuensinya harus taat sama Rasul, harus membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasul, harus meninggalkan semua yang ditinggalkan oleh Rasul, dan harus beribadah kepada Allah dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dengan buat-buat sendiri atau ajaran selain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah cukup. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.